Nope. Terlihat, Sang memilih buah catur yang berwarna hitam dan membuatnya tiba-tiba menjadi pingsan. Ningki yang melihat itu merasa sangat khawatir kepadanya. Ia pun bertanya kepada Kisan kondisi Sang saat ini. Lalu Kisan mengatakan kalau Sang masih hidup dan kini ia berada di sebuah dimensi permainan catur tersebut. Terlihat, Sang bertemu dengan seorang wanita, dan wanita itu mengatakan kalau ia adalah dirinya. Kembali ke Ningki. Ningki berusaha untuk menghancurkan papan catur itu, akan tetapi tindakannya hanya sia-sia. Lalu, Kisan meletakkan buah yang berwarna putih di papan catur, yang membuat Ningki juga masuk ke dimensi papan catur tersebut. Di sana Ningki berhasil menemui Sang, dan berusaha untuk membawa Sang keluar dari dimensi papan catur itu. Di malam hari, Baozi menemui Kisan. Ia mencurigai kalau Ningki adalah anak dari Raja Neraka, dan ia berencana akan membunyikan lonceng Yulan di festival pertemuan antara negara esok hari. Ia pun meminta izin kepada Kisan untuk membiarkannya melakukan hal tersebut, dan membuktikan kebenaran mengenai anak dari Raja Neraka. Akan tetapi, Kisan tidak menyetujui rencana itu, dan ia malahan mengambil lonceng tersebut darinya. Kisan mengatakan Baozi bisa mengambilnya kembali di saat Ningki dan Sang telah meninggalkan Gunung Wa. Sesaat Baozi menjadi kesal atas perlakuan Kisan terhadap dirinya. Singkatnya, Baozi menemui leluhur Sukumo. Di sana ia menceritakan kalau lonceng Yulan telah diambil oleh Kisan. Mendengar perkataan dari Baozi, leluhur Sukumo ini menjadi sangat marah, karena hanya lonceng itu yang bisa membuktikan kalau Ningki merupakan anak dari Raja Neraka. Dan bagaimana bisa ia membuktikan kebenaran itu, sedangkan lonceng itu telah diambil oleh Kisan. Lalu ia pun berencana untuk mencuri kembali lonceng tersebut. Keesokan harinya, Kisan mencoba menggunakan kekuatan miliknya untuk mengetahui penyakit yang diderita oleh Sang saat ini. Di sini, ia mengatakan kalau Sang terkena sebuah penyakit yang sangat langka dan tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit tersebut, walaupun Sang Master sekalipun. Akan tetapi, walaupun ia tak bisa menyembuhkan penyakit itu, ia masih memiliki solusi lain dan meminta Sang berlatih kekuatan Tian King, yang ia anggap hanya cara itu saja yang bisa untuk menahan rasa sakit yang diderita oleh Sang. Lalu, Sang mengatakan kalau ia bersedia berlatih kekuatan Tian King. Mendengarkan hal tersebut, Kisan lalu dengan spontan mengangkat Sang menjadi muridnya dan akan mengajarkan kekuatan Tian King kepadanya. Singkat cerita, Kisan meminta Guanhai untuk membawa lonceng Yulan dikembalikan ke tempat asalnya yang berada di Suankong. Di saat Guanhai yang hendak pergi, tiba-tiba leluhur Sukumo menghalangi jalannya dan meminta kepadanya untuk memberikan lonceng itu. Lalu Guanhai mengatakan kalau ia tak bisa memberikan lonceng tersebut kepadanya, karena ia diperintah langsung oleh gurunya untuk mengembalikan lonceng itu di tempat asalnya. Kuni yang merupakan leluhur Sukumo ini merasa kesal. Ia pun langsung menyerang Guanhai dan mengambil paksa lonceng tersebut. Di lain sisi, Ningki dan Sang menemui Kisan. Di sana, Sang mengucapkan terima kasih kepada gurunya karena telah membuat kondisinya saat ini jauh lebih baik. Kisan mengatakan kepada mereka kalau besok hari akan diadakan festival pertemuan antara negara.
ia meminta mereka untuk menghadiri festival tersebut. Acara festival pertemuan antara negara pun telah tiba. Terlihat Ningki dan Sang mendatangi festival itu, dan di sana juga dihadiri para petinggi dari masing-masing negara, termasuk Mawar. Di lain sisi, Guan Hai menemui Kisan. Ia mengatakan kalau lonceng itu telah dicuri oleh leluhur Sukumo, yaitu Kuni, nenek biadab yang sering buat onar. Kisan yang mendengarkan hal itu dengan cepat pergi ke acara festival tersebut untuk mencegah sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Sesampainya di sana, ia melihat kalau lonceng itu telah berada di tangan Baozi. Ia pun mencoba untuk tenang dan tidak melakukan pergerakan apapun. Di sana, Baozi mengatakan kepada mereka semua kalau anak Raja Neraka bukan hanya sebuah legenda, dan ia akan membuktikan kebenaran tersebut. Terlihat, Kuni sangat bersemangat untuk menyudutkan Ningki di sana, dan menuduhnya sebagai anak dari Raja Neraka. Lalu Ningki mengatakan kalau ia tidak mempercayai mitos itu. Ia juga menganggap Istana Siling telah menyebarkan isu yang tidak benar dan membuat semua masyarakat menjadi percaya terhadap legenda tersebut. Sesaat, Kisan mengatakan kepada Ningki dan Sang melalui telepati yang ia miliki dan menyuruh mereka berdua untuk pergi dari sana sebelum lonceng itu dibunyikan. Mendengarkan hal tersebut, mereka berdua pun menuruti perkataan dari Kisan dan berniat pergi dari sana. Di saat mereka yang hendak pergi, tiba-tiba Baozi mencoba untuk menyembunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, dengan cepat Kisan mencoba menghentikan tindakan dari Baozi. Akan tetapi perbuatannya hanya sia-sia, dan lonceng itu akhirnya berhasil ia bunyikan. Hal yang tak disangka pun terjadi. Terlihat tubuh Sang mengeluarkan cahaya yang begitu terang, dan ia juga dikelilingi beberapa burung hitam di sana. Di sini kita diperlihatkan sosok anak Raja Neraka yang sebenarnya, dan anak Raja Neraka tersebut adalah Sang. Kini cahaya terang di tubuh Sang telah dipenuhi oleh kegelapan. Ningki yang menyadari hal tersebut mencoba untuk menyerang Baozi dan leluhur Sukumo agar mereka menghentikan lonceng tersebut. Setelah berhasil mengalahkan mereka, terlihat Ningki melemparkan payung hitam ke arah Sang-Sang yang bertujuan untuk melindunginya dari efek lonceng tersebut. Singkatnya, Kisan mencoba menenangkan Ningki dan membuka pikiran Ningki kalau Sang adalah anak dari Raja Neraka. Namun di sini, Ningki tidak mau menerima semua kenyataan tersebut.
Setelah itu ia pun menghampiri Sang, sambil mengatakan selama ia masih hidup, ia tak akan membiarkan Sang untuk mati, dan ia akan melawan siapa saja yang akan mencoba untuk membunuh Sang. Kini semua keputusan di tangan Kisan. Apakah akan membiarkan Ningki dan Sang pergi dari sana atau tidak? Kuni, nenek biadab itu selalu memprovokasi orang-orang yang berada di sana untuk membunuh mereka berdua. Kisan yang juga tak rela untuk membunuh Sang akhirnya berpura-pura pingsan. Setelah itu, atas perintah Kuni dan Baoshi, semua orang yang berada di sana langsung menyerang Sang. Ningki menghadapi mereka semua, dan pertarungan sengit pun terjadi. Terlihat, Ningki menggunakan payung hitamnya untuk menghalau semua serangan dan berusaha keluar dari sana. Kuni dan Baoshi yang hendak mengejar tiba-tiba ditahan oleh Mawar. Terlihat di saat itu, Mawar membantu Ningki untuk keluar dari sana. Kuni sangat marah karena Mawar mencoba menghadang mereka untuk membunuh anak Raja Neraka di sana. Mawar berkata, alasan ia membantu Ningki dan Sang karena ia yakin, meskipun Sang anak Raja Neraka, Sang tidak akan membuat malapetaka di dunia. Ia pun mengeluarkan semua kekuatannya dan berhasil mengalahkan mereka semua. Dan setelah itu, ia meneriaki Ningki agar secepatnya pergi dari sana. Agar secepatnya pergi dari sana. Kisan yang telah sadar juga turut membantu agar Ningki bisa membawa Sang pergi dari sana. Singkatnya, mereka berdua pun berhasil lolos. Namun apesnya, mereka tiba-tiba dikurung oleh kekuatan simbol mantra yang sangat besar. Ningki berusaha menghancurkan segel tersebut, namun ia tetap saja gagal karena segel itu sangatlah kuat. Ternyata, orang yang menangkapnya saat ini bernama Nian, dan ia merupakan orang-orang dari Sukumo yang hendak membunuh Sang. Di waktu bersamaan, Liman dan Master menyadari kalau Ningki dan Sang saat ini dalam bahaya. Master pun meminta Liman pergi untuk membantu. Tanpa mengucapkan apa-apa, Liman dengan cepat berteleportasi dari sana. Sementara itu, Junmo yang juga menyadari hal tersebut juga pergi untuk menolong Ningki. Segel mantra itu pun semakin lama semakin membuat mereka berdua merasa sakit yang luar biasa. Ningki berusaha untuk melindungi Sang dengan payung hitamnya. Tak lama kemudian, Liman datang ke sana dan hendak menghancurkan segel tersebut. Namun dari kejauhan, segel mantra itu semakin diperkuat oleh Nian.
Akhirnya, Junmo datang tepat waktu. Ia yang sudah terlanjur marah karena Ningki diserang seketika mengeluarkan semua kemampuannya dan berhasil menghancurkan segel itu, bahkan membuat Nian langsung muntah darah. Singkat cerita, Ningki disuruh membawa Sang pergi dari sana oleh Junmo dan Liman. Namun di tengah perjalanan, lagi-lagi mereka mendapatkan serangan. Dan ternyata yang menyerang mereka adalah Liu Bai, guru besar perguruan Jiange. Liman langsung berteleportasi dari sana untuk menemui Liu Bai. Setelah itu, dengan rendah hati, Liman meminta Liu Bai untuk menghentikan serangannya itu. Liu Bai beralasan kalau ia hendak membunuh Sang-Sang, yang saat ini identitasnya telah diketahui oleh Liu Bai, yang merupakan anak Raja Neraka. Namun siapa sangka, Qisan lagi-lagi menolong Ningki dan Sang, dan terlihat serangan dari Liu Bai berhasil dikalahkan. Liu Bai yang menyadari akan hal tersebut merasa heran, kenapa Qisan menolong anak Raja Neraka. Namun usaha Qisan mendapatkan malapetaka untuknya, yang membuatnya seketika tewas di sana. Junmo yang saat itu sudah emosi tak ketulungan hendak membunuh Nian, namun ia ditahan oleh Kuni dan Baoshi. Junmo tanpa ragu langsung membunuh Baoshi yang mencoba menghalanginya membunuh Nian. Junmo yang juga hendak membunuh Nian sesaat dihentikan oleh Liman. Singkat cerita, di Istana Siling, perdebatan sedikit terjadi karena saat ini telah diketahui kalau anak Raja Neraka adalah Sang-Sang. Tentu saja Reki yang mengetahui hal tersebut berupaya untuk membunuhnya. Namun tindakannya itu dicegah oleh Pendeta Cahaya karena Sang-Sang juga merupakan penerus kuil cahaya yang dipilih langsung oleh mendiang Guru Wei. Dalam perdebatan tersebut, diketahui kalau Mawar sempat berusaha membantu Ningki dan Sang untuk lolos. Reki akhirnya memberi perintah untuk membawa Mawar ke Istana Siling untuk disidangkan atas kesalahan Mawar yang sudah membantu anak Raja Neraka untuk kabur.